semua perkantoran evaluasi. Bila kegiatan sudah lebih dari 50% pekerja, kembalikan ke 50%. Generasi penerus bangsa siapapun dia, dan kita ingin bersama-sama menghadirkan kemajuan di negeri ini. Malam kita itu terus di lapangan bersama dengan warga, karena tak sampai dengan tadi pagi itu masih banyak genangan-genangan. Jadi saya memang berada di lapangan terus. Karena itu saya sampaikan pada semua, izinkan saya bekerja bersama rakyat dulu sekarang nih, bersama warga. Kita yang seorang peneliti pasti bertanya, kenapa soal swasembada pangan atau ketahanan pangan baru dilakukan oleh Anies? Anggaplah dimulai sejak April boomingnya dan diupload di medsos. Ya karena saat itu pemerintah sedang berencana mau mengimpor beras, Pak. Anies ini kan ada pertalian korespondensi historisnya, bahwa setiap kebijakan yang dibuat Anies selalu dikesankan bertentangan dengan pemerintah. Contoh, waktu awal-awal corona, Anies menginginkan lockdown. Pemerintah nggak begitu, ada pengetatan lah dikit-dikit. Ketika ada larangan tentang mudik, Anies ingin semua moda transportasi itu di-stop. Itu berbeda. Artinya apa? Saya di awal ngomong, Anies ini, he is a politician. Dia pandai membangun citra, mengambil satu garis tegas yang mengesankan dirinya berbeda dengan Jokowi saat ini. Akan terus turun ke lapangan, karena saya adalah orang lapangan yang biasa melihat dan mendengar langsung apa yang terjadi di bawah, dan itu sangat baik karena saya bisa menyerap aspirasi masyarakat seluas-luasnya. Tentu sekarang sudah ada aturan lebih jelas lagi dari KPUD untuk penyelenggaraan katakanlah rapat tertutup, terbuka, pengerahan massa dan lain sebagainya. Di sini roda perekonomian rakyat bergerak dan milihnya pasar tradisional, karena ini juga salah satu program utama kita adalah revitalisasi, rehabilitasi, sekaligus juga penataan perbaikan bagi pasar-pasar tradisional. Bahwa Partai Demokrat akan merangkul Anies sebagai kandidat di Pilpres nanti. Ya, kita lihat ya. Tapi yang jelas, AHY harus menyelamatkan dulu Demokrat. Bisa jadi Demokrat berkeinginan merangkul Anies berpasangan dengan AHY karena faktor elektabilitas Anies yang cukup tinggi. Dengan begitu Demokrat berusaha membentuk poros. Caranya menggandeng parpol lain yang tentunya sepakat membentuk koalisi Anies AHY terusnya. Perang Uhud, saat kemenangan sudah di depan mata, namun sebagian sahabat tidak sabar untuk mengambil ghanimah, sehingga mereka meninggalkan posnya. Mereka pergi menyongsong ghanimah, meninggalkan amanat yang telah diberikan oleh Rasulullah. Dan apa akibatnya? Kemenangan depan mata itu berbalik menjadi kekalahan. Hari ini kemenangan itu di depan mata, kita sudah menuju kondisi yang lebih baik. Ada godaan, mari kita tahan diri, mari kita tetap disiplin. Ini adalah perjuangan kita bersama. Kita serius, kita disiplin menjalankan protokol kesehatan, tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini semua adalah amanat yang dititipkan, yang diembankan kepada diri kita masing-masing. Persepsi publik tentang keinginan beliau mungkin maju menjadi capres, dan itu sah, semua orang boleh kok punya hak menjadi kandidat. Tahun depan saya ulang lagi, beliau selesai menjabat sebagai gubernur DKI. Banyak janji beliau yang belum selesai, belum ada progres yang menurut kami sangat signifikan di Jakarta. Kebijakan soal COVID tidak jelas, ya kan? Persoalan banjir juga, upaya apa yang diselesaikan, soal naturalisasi itu bagaimana? Saya tidak tahu naturalisasi itu ada di mana. Baru-baru ini misalnya ada PPDB, kebijakan, berbagai macam kebijakan yang bermasalah Formula E, misalnya. Adapun Anies Baswedan dan AHY seringkali masuk daftar kandidat Pilpres mendatang di berbagai survei belakangan ini. Direktur Lembaga Survei dan Polling Indonesia, Igor Dirgantara berpendapat jika wacana duet Anies Baswedan AHY terwujud, maka koalisi Partai Nasionalis Islam akan terbentuk dengan Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Umat sebagai motornya. Duet Anies AHY bisa menyedot perhatian publik sebagai simbol baru 2024, ujar Direktur Lembaga Survei dan Polling Indonesia Igor Dirgantara kepada Sindo News. Dia menambahkan,
dari sisi kombinasi unsur usia tua muda dan latar belakang sipil militer juga terpenuhi. Pasangan ini bisa dibilang merupakan antitesa dari kepemimpinan Jokowi, katanya. Namun, duet Anies-AHY itu dinilai memiliki kelemahan. Kelemahannya pasangan Anies-AHY akan menghadapi kelompok pemilih yang justru puas dengan kebijakan Jokowi dan ingin terus melanjutkan legasinya, ungkapnya. Oleh karena itu kata dia, pada 2024 nanti isu besar platform kampanye adalah pertarungan antara pasangan calon paslon yang dipersepsikan sebagai antitesa Jokowi. Bahkan bisa diendorse oleh Jokowi dan pemilihnya untuk melanjutkan pemerintahan saat ini, tuturnya. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Jayadi Hanan menyatakan dinamika politik datang lebih cepat atau jauh sebelum tahun pemilu 2024. Tahun politik datang lebih cepat karena dua sebab. Pertama, tidak ada petahana. Kedua, belum ada calon yang dominan, kata Jayadi pada wartawan. Pertama, peluang Anies-AHY akan lebih mungkin terjadi jika Anies berhasil berebut parpol dengan tokoh potensial lain, yang sama-sama tidak terafiliasi dengan parpol, ucap Dedi saat dihubungi MNC Portal. Kemudian Dedi menjelaskan peluang Prabowo Puan, menurutnya masih dilematis. Hal itu terkait latar belakang partai politik keduanya. Sementara Prabowo Puan, ini masih dilematis. Satu sisi PDIP jauh lebih unggul dari Gerindra, juga terkait tren pemilih PDIP yang lebih condong pemilih parpol, bukan pemilih tokoh, sehingga kehadiran Puan sebagai cawapres bisa saja akan mengalami dialog yang panjang, terangnya. Begitu halnya Prabowo, juga sulit menerima posisi cawapres PDIP, selain pernah gagal saat bersanding dengan Megawati, juga Gerindra merasa Prabowo selalu teratas dalam paparan survei sejauh ini, imbuhnya. Dedi berusaha membandingkan dua pasangan calon tersebut. Namun, pasangan Anies-AHY memiliki modal elektabilitas ketokohan. Lebih lanjut, Dedi menuturkan apabila ada tokoh lain yang ikut kontestasi, kedua pasangan ini masih ada peluang untuk terjungkal. Kedua, jika membandingkan dua pasang tersebut, dari modal elektabilitas ketokohan, Anies-AHY bisa lebih unggul dari Prabowo Puan, tentu dengan syarat tidak ada tokoh lain selain mereka. Jika ada tokoh lain yang ikut kandidasi, dua pasang ini masih mungkin terjungkal, ungkapnya. Dedi mengatakan setidaknya, keunggulan Anies-AHY dapat dilihat dari keberimbangan elektabilitas personal dan parpolnya. AHY dengan Demokrat miliki tingkat keterpilihan yang setara, berbeda dengan Puan yang masih miliki jarak cukup jauh dengan PDIP, ungkapnya. Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil survei parameter politik yang dirilis secara virtual, pasangan Anies-AHY memperoleh 35,9%. Sedangkan, Prabowo Puan hanya memperoleh 21,8%, 42,3% masih ragu atau tidak menjawab, ucap Adi Prayitno Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia.